Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hana, CP061. Kali ini, pada video kali ini, aku akan memperkenalkan kepada teman-teman tentang pengenalan modul sales. Baik, apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Nah, karena kita membahas tentang modul sales dalam ODO 16, jadi ada 3 pembahasan yang nanti kita akan bahas. Yang pertama tentang pengenalan dan alur bisnis dari modul sales. Lalu yang kedua, nanti kita akan mencoba membuat dokumen quotation dan sales order pada UDO 16 nantinya, dan ini merupakan proses bisnis utama. Yang ketiga, nanti kita akan melihat bagaimana menambahkan konfigurasi margin on sales order, dan ini merupakan nanti proses tambahan dari bisnis kita. Oke, kita akan masuk ke dalam pengertiannya. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, modul sales pada UDO 16 ya, ini merupakan modul yang membuat perincian pemesanan oleh customer. Nah, modul sales memungkinkan informasi penjualan barang hingga kontrol didapatkan hanya melalui satu modul saja. Proses bisnis sales memakai proses O2C, order to cash. Jadi, secara keseluruhan, modul sales ini adalah modul yang nantinya akan berhubungan dengan customer. Dan nanti ketika customer melakukan permintaan pemesanan, pihak sales yang akan membuat permintaan pesanannya itu. Dan nanti penawaran pesanannya jika sudah disetujui maka bisa dibuat sales ordernya. Dan nanti juga bisa dibayar. Jadi ini secara singkat ya pengenalan tentang modul sales. Lalu inilah alur sales yang akan kita temukan dalam UDO 16. Yang pertama yaitu pengajuan quotation. Pengajuan quotation kepada customer. Nah, quotation ini apa sih? Quotation ini merupakan surat penawaran yang akan diberikan oleh pihak sales atau perusahaan kepada pelanggan setelah nanti adanya permintaan penawaran dari pelanggan. Nah, quotation ini biasanya akan berisi seperti deskripsi barang, jumlah barang, harga satuan, diskon atau potongan harga, dan total penawaran, lalu tata cara pembayarannya. Nah, setelah dibuat nanti pengajuan quotation ini akan dikirimkan oleh pihak sales kepada customer. Nah, setelah nanti sampai di customer pengajuannya, nah jika disetujui oleh customer, maka akan terbuat sales ordernya. Nah, sales ordernya ini nanti jika sudah disetujui ya oleh customer dengan beberapa kriteria mungkin nantinya atau perubahan, atau jika ditolak pun nanti akan diulang kembali gitu ya pembuatannya. Dengan pembuatan pengajuan yang baru lagi. Nah, setelah itu selanjutnya dilakukan pengiriman barang, dan nanti setelah pengiriman barang tentu sekaligus nanti dibuat invoice-nya kepada customer untuk pembayaran. Oke, kita akan masuk tata caranya, yaitu pembuatan dokumen quotation dan SO atau sales order. Ayo kita langsung masuk saja nanti ke UDO-nya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam UDO-nya ya. Nah, kita sudah ketemu dengan UDO, kita langsung saja masuk ke dalam modul sales ya. Kita pilih langsung modul sales. Di sini kita akan temukan bentuk seperti ini, quotation, dan langsung kalau misalnya teman-teman langsung mau bikin quotation, boleh langsung bikin new ya. Atau nanti di sini ada yang sudah berbentuk quotation yang draft ya dari pihak yang lain yang sudah membuat, dan juga sudah ada statusnya sales order. Nah, kita langsung lihat kita langsung bikin saja di new. Oke, ini ada beberapa hal yang harus kita isi untuk pemesanan. Nah, kita langsung saja buat. Nah, customer kita di sini adalah contohnya kita pilih saja. Aku di sini ambil Azure Interior. Nah, lalu delivery address-nya juga sudah. Expiration-nya kita buat 2 hari saja. Setelah ini ya, price list-nya kita pakai EDA, dan on payment terms-nya ini saja ya. Oke. Setelah itu kita bisa tambahkan add a product ya. Ini harus kita isi produk ya, description quantity-nya. Kita langsung bikin saja. Di sini contohnya adalah box print ya. Nah, contohnya berarti kita belinya mungkin sekitar 5 ya, 5 aja. Lalu unit price-nya di sini harganya dengan harga segini, produknya dan teksnya kita langsung saja pilih di sini ya, pajaknya
Dan diskonnya belum ada karena bisa kita tambahkan diskonnya jika ada nanti, dan subtotalnya jadi 2.500.000. Nah, ini di sini ada shippingnya juga, mau menambahkan shipping seperti apa nantinya, dan kupon kode, nanti kode kupon di sini. Lalu di sini kita langsung saja memasukkan kita tambah ya produknya satu lagi mungkin. Nah, kita bisa lihat di sini produk-produknya. Nah, nih ada kita tambah kabinet ya, kabinet readers. Nah, oke, jadi itu. Lalu selanjutnya adalah kita bisa juga melihat di sini ya teman-teman optional produk, kalau misalnya nanti ada optional produk. Dan selanjutnya kita langsung saja pertama ketika kita ingin memberikan kepada pelanggan, kita send by email ya, quotation ya. Nah ini ya, recipient subject yellow quotation. Jadi sudah ada. Ini filenya ya, kita bisa lihat filenya di sini. Sudah tercetak filenya, dan ini akan kita kirimkan kepada PT Azur Interior tadi. Oke. Oke, ini merupakan file ya teman-teman yang nantinya kita kirimkan kepada customer kita. Nah, nanti ketika customer kita ini sudah kita lihat di sini ya. Jadi ada 2.775.000, dan kalau misalnya kita sudah selesai maka kita send ke pelanggan. Nah, setelah kita send, setelah itu kita bisa lihat di bawah ini ada percakapan ya yang sudah dibuat, bahwasannya sebagai sales tentu sudah selesai untuk membuat quotation-nya, dan beginilah nanti hasil harganya ya. Dan ini bisa kita lihat di sini filenya. Dan ternyata dari customer-nya ternyata dia minta barangnya ditambah gitu ya, yang kabinet ini jadi 5 gitu ya. Jadi jadinya 5. Nah, maka jadinya ini maaf kita belum nambahkan ini tadi ya. Jadi harganya katanya dia karena misalnya harga satunya kabinet ini tadi 100 gitu ya. Jadinya kalau 5 berarti 500 gitu ya. Dan dia maunya ternyata 490 misal ya. 490 gitu katanya. Berarti nggak apa-apa. Ini sesuai kesepakatan ya. Jadi kita lihat sesuai kesepakatan, dan nanti kita tinggal tambahkan saja 11% di teksnya ya, yang ada di contohnya. Jadi tadi mohon maaf tadi aku nggak lihat ada harganya tadi, ternyata belum ditambahkan. Jadi kita tambahkan sekarang karena dari customernya mau kejelasan harga, jadi kita ubah langsung ya. Lalu setelah itu kalau sudah selesai kita send by email lagi kepada customer ya, untuk quotation yang baru yang sudah kita buat dengan revisi yang baru. Jadi kalau nanti sudah selesai, nanti kita send ke customer, lalu nanti akhirnya customer sudah setuju ya, jadi sudah selesai. Jadi customer sudah setuju, kita langsung nanti confirm. Oke, jadi akhirnya sudah selesai untuk pembuatan sales ordernya. Di sini sudah selesai ya teman-teman untuk sales order. Maka sales ordernya sudah terbuat dan sudah dikirimkan kepada pihak gudang gitu ya. Jadi pihak gudang nanti akan melihat apakah barang tersedia, dan akhirnya nanti sudah akan dikirimkan kepada customer. Jika nanti tidak tersedia, maka akan ada permintaan pembelian ke pihak purchase. Oke, nah kalau sudah selesai, kita langsung saja create invoice yang nantinya ini akan kita kirimkan ke pihak finance. Lalu setelah itu kita di sini ada ketentuan ya, kita bisa bayar regular invoice atau nanti down payment atau secara persentase aja. Kita pakai persentase dan kita buat di sini 10% ya. Perkiraannya kita buat 10%. Lalu nanti baru create and create invoice. Jadi ini ya, dari invoice-nya nanti sebelum kita masuk ke pihak finance namanya di sini. Lalu ini kita harus isi ya teman-teman ya, karena ini akan sama dengan kita nanti untuk data ini akan kita kirimkan ke finance. Di invoice date-nya kita buat aja tanggal saat ini ya. Jadi invoice date-nya ini berarti untuk finance-nya nanti tanggalnya berlaku ya hari ini. Lalu jadi di sini langsung saja kita
Oke, kalau sudah selesai, nanti kita akan mengkonfirm ya, gitu. Nah, ini sudah terbuat ya, jadi sudah selesai dan ini kita akan kirimkan kepada customer ya untuk dibayar. Lalu kita masuk saja ke nanti ke register payment. Kalau misalnya customer ini membayar, oke. Lalu ini dia banknya sudah kita tentukan nomornya, lalu nanti kita buat create payment. Oke. Nah, jadi statusnya nanti ini ya, in payment. Dan setelah selesai, nanti kita langsung saja, oke, statusnya langsung saja nanti kan sudah in payment ya, jadi ini sudah sedang statusnya akan dibayarkan oleh customer, karena kita payment terusnya end of following months ya, karena masih agak lama, jadi statusnya in payment. Nanti kalau sudah dibayarkan oleh customer, jadi nanti statusnya akan berubah menjadi paid ya, PAID. Nah, statusnya seperti ini ya. Jadi kalau misal sudah, kita nanti kalau misal sudah dibayarkan, kita kirim ke pihak finance dengan send dan print ya. Kita send dan print invoice-nya dan nanti akan kita kirim ke pihak finance. Di sini sudah ada semuanya ya. Ini invoice-nya tadi, lalu kita buat send and print. Oke. Nah, di sini kita sudah lihat ada yang terdownload ya. Jadi ini kalau misalnya sudah dibayarkan, maka pihak finance bisa ketika sudah membayarkan, maka bisa diproses untuk barangnya dikirimkan. Nah ini dia, dan ini yang sudah dibayarkan ya. Ini tadi aku lupa mengabari kalau misalnya nanti sebelum kita ajukan kepada finance untuk invoice-nya, tentu kita lakukan dulu pengecekan gudang, karena itu tapi di bagian inventory. Nah pengecekannya kalau barangnya ada langsung kita kirimkan nanti, baru invoice-nya. Kalau misalnya barangnya nggak ada, baru tentu dibeli dulu oleh pihak. Oke, ini dia invoice-nya ya teman-teman ya, bisa dilihat. Nah ini dia, dan akhirnya end of following months. Oke, itu untuk untuk pembuatan quotation dan sales order. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembuatan margin. Pembuatan margin ya. Nah, margin ini adalah keuntungan nanti. Di situ ada tertera ternyata kita bisa menambahkan fitur margin yang akan membuat kita tahu keuntungan kita itu berapa banyak. Oke, kita bisa langsung saja. Oke, kita masuk ke dalam modul sales, modul settings ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk pembuatan penambahan margin, fitur margin. Nah di sini ada ya, jadi kita pilih langsung di settings di bagian sales, dan di sini ada margin. Marginnya kita checklist aja untuk teman-teman yang mau menambahkan settings. Nanti kalau sudah selesai di save ya teman-teman ya. Nah prosesnya ini cukup memakan waktu karena kita udah save sebelumnya. Jadi kita langsung saja, kalau misalnya sudah tersave, kita langsung lihat ke modul sales. Dan modul sales ini nanti kita bisa lihat ada sales order yang tadi. Nah kita bisa lihat di sini marginnya ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Sudah jelas dari penambahan margin, otomatis dia akan bertambah. Oke, itu aja untuk video kali ini. Aku harapkan teman-teman semua paham. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan segitu dulu dari aku. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menonton sampai akhir. Terima kasih banyak. Aku mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!